Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu, berkumpul satu dengan yang lain di rumah Tuhan untuk datang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh dapat datang dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini kita akan mulai penyembahan kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita fokuskan kehidupan kita dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 139, Engkau Baik. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan kita ulang pujian kita dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh kita bersama. Kembali kita memuji Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 176. Hati bersih ya Yesus memberi. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, aku hendak disucikan. Ku pinta Tuhan perintahkan hatiku. Segala berhala Tuhan halaukan. Ya Tuhan
Mari kita berdoa. Kepadamu, ya Allah, Khalik langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kami menghadapkan kehidupan kami, penyembahan kami yang sedang kami lakukan pada pagi hari ini, dan menyerahkannya dari awal hingga berakhirnya. Jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Putra, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duka. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala angka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihat Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, bermainnya pun lebihlah dari fajar yang rata. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihat Tuhanku. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman kita mulai. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pujian nomor 49, Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih setia, rahmat dan anugerah atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sekelompok kecil dari umat ketebusan-Mu bersama-sama memasuki hadirat Tuhan dalam penyembahan kami kepadamu. Mensyukuri atas semua kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu, 1 minggu lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami umat-Mu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dalam menjalani kehidupan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap umat-Mu. Sampai hari ini kami boleh sehat dan kuat oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh menjalani semuanya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan jemaat-Mu, bahwa ada di antara mereka dalam minggu yang lalu dalam kelemahan tubuh. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Tuhan telah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka, sehingga Tuhan berkenan memulihkan kembali kekuatan kesehatan mereka. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bersama dengan ke-14 jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Tuhan telah berkati dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan berkenan menambahkan usia mereka setahun lagi dalam minggu yang kami jalani sampai hari ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan karuniakan. Terima kasih untuk sukacita dan kebahagiaan yang mereka boleh nikmati atas pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usia mereka, mereka pun semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kepada Tuhan dan memahami bahwa usia yang Tuhan karuniakan adalah merupakan sebuah kesempatan yang indah bagi mereka untuk mereka bekerja, berkarya, melakukan apa yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bahwa ada beberapa di antara anak-anak pemuda kami yang telah Tuhan berkati dalam perjuangan mereka, sehingga oleh pertolongan Tuhan mereka boleh dinyatakan lulus di salah satu perguruan tinggi di mana mereka mendaftarkan diri. Terima kasih Tuhan untuk keberhasilan yang mereka boleh berikan bagi mereka sehingga mereka boleh diterima di perguruan tinggi di mana mereka mendaftarkan diri. Kami juga bersyukur kepadamu bahwa ada di antara mereka yang boleh menyelesaikan perkuliahannya. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka boleh dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, walaupun ya Tuhan bahwa dalam menjalani kehidupan pengiringan mereka kepadamu ada beban pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan mereka alami. Tetapi kiranya dengan adanya pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan mereka alami dalam kehidupan ini, kiranya itu akan membuat mereka semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan, semakin setia kepadamu,
dan mereka pun akan semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam sorga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Mendoakan jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi bersama-sama. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Tuhan kiranya memeliharakan mereka. Ketika mereka keluar dari rumah mereka masing-masing dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap jemaat-Mu. Kiranya perlindungan saya pengasihan-Mu Tuhan melindungi mereka, menaungi mereka. Sehingga mereka senantiasa terhindar dari virus corona yang ada. Begitupun juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, yang setiap harinya bertemu dengan orang-orang yang terpapar dengan virus corona, dengan berbagai sakit penyakit. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa membentengi hidup mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka senantiasa terlindung dan terhindar dari virus corona itu. Sehingga dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi masyarakat, dalam menolong dan membantu sesama kami, kiranya mereka senantiasa sehat dan kuat di dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan setiap jemaat-Mu yang sedang menjalani usia lanjut. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau terus kuatkan mereka di dalam iman pengharapan mereka kepadamu. Sehingga sekalipun fisik mereka semakin hari semakin lemah, karena usia lanjut yang mereka jalani dan berbagai sakit penyakit yang mereka derita. Tetapi kiranya iman percaya mereka tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Begitupun juga ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kepada Tuhan kiranya terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Mile, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Mata, Nyonya Ludia Kendek, Nyonya Adolfina Ruben Sampe, Bapak Ari Loncana Deri, Penatua Simon Upa, Nyonya Maria Parinding, dan juga bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk orang tua Bapak Penatua Andarias Tambolang, orang tua Bapak Yakob Tandiring, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Bapak Penatua Hendrik Afdan, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yafet Tangke Padang, orang tua Ibu Elizabeth Halimah, dan anak dari Ibu Ludia Saruna. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya dari ketinggian-Mu ya Bapa, Engkau berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah dan memulihkan mereka. Biarlah lewat jamahan tangan kasih-Mu Tuhan, mereka boleh mendapatkan kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan terus kuatkan mereka dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan, untuk terus memandang kepada Tuhan, menantikan uluran tangan kasih-Mu setiap saat untuk menjamah dan memulihkan mereka. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berduka cita, karena Tuhan telah mengambil orang-orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa kepada Tuhan untuk Bapak keluarga Bapak Linggi Torano, keluarga Bapak Samuel Tangdiarang, keluarga Bapak Penatua Hendrik Abdan, keluarga Ibu Marta Mata. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau hiburkan mereka dalam menghadapi duka cita itu, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita itu seperti orang-orang yang tidak berpengharapan, tetapi kiranya mereka boleh memahami bahwa apa yang mereka hadapi dalam kehidupan ini, duka cita yang mereka alami itu adalah sebuah tindakan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu dalam pergumulan rumah tangga mereka. Ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, ada yang sedang bergumul dengan keturunan, ada yang sedang bergumul dengan hubungan sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, apapun beban pergumulan hidup
yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka tidak dikalahkan oleh pergumulan-pergumulan itu, tetapi mereka akan muncul sebagai pemenang-pemenang di atas setiap beban dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan mereka alami, sebab Tuhan ada memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka dalam menghadapi setiap beban pergumulan hidup itu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan bagi setiap ibu rumah tangga yang sedang menjalani masa mengandung. Tuhan kiranya memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tetap kuat dan sehat dalam menjalani masa mengandung. Sampai tiba waktunya nanti, kiranya mereka boleh dapat melahirkan dengan selamat dalam kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Begitupun juga ya Tuhan, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk pertambahan jemaat-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah kami Tuhan sebagai saksi-Mu. Jadikanlah kami sebagai saluran berkat-Mu bagi setiap orang-orang yang kami temui dalam kehidupan kami. Bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan akan menjadi kesaksian, menjadi berkat, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan untuk jemaat Tuhan yang tidak setia dalam persekutuan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam hati dan kehidupan mereka. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka pun memiliki kerinduan untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mempersatukan hati kami di dalam berbakti, menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk tim pelayanan, tim gembala, badan pengurus majelis jemaat, guru-guru sekolah minggu, koster gereja, tata usaha gereja, tim multimedia, dan tim kesehatan. Mari Tuhan kiranya memberkati kami bersama-sama di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah embankan bagi kami masing-masing. Sehingga oleh pertolongan Tuhan kami boleh bertanggung jawab atas setiap pelayanan yang Tuhan telah bebankan di atas pundak kami masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan setiap rencana dan program yang telah kami canangkan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga apapun program-program kami yang kami telah rencanakan dan kami telah programkan bersama-sama, kami menyadari Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami tidak akan bisa mewujud nyatakan satupun dari program itu. Karena itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan membukakan jalan. Sehingga setiap rencana dan program itu boleh terrealisasi ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk panitia hari-hari besar gerejawi, Tuhan memberkati dalam segala persiapan-persiapan mereka untuk perayaan Natal kami yang akan datang. Tuhan yang akan memberkati sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Dan ketika Tuhan berkenan nantinya kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Ya Tuhan ya Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis. Mari Tuhan kiranya memberkati mereka. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan memperlengkapi dengan segala hikmat dan kuasa daripada Tuhan di dalam menata dan mengatur pelayanan-pelayanan dalam organisasi yang sama kami cintai ini. Sehingga senantiasa diatur pelayanan dengan baik. Dan dengan demikian pelayanan-pelayanan kami akan senantiasa mengalami kemajuan dan perkembangan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami yang ada dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah bangsa dan negara kami ini. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk boleh dapat menjalankan roda pemerintahan. Sehingga senantiasa tercipta rasa aman dan tentram. Kami umat Tuhan tetap leluasa dalam beribadah, berbakti kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan tetap kuatkan kami dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Bahwa sekalipun kami menghadapi situasi yang sulit, tapi kami percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami setiap umat-Mu yang hadir. Baik kami yang ada di dalam rumah-Mu ini maupun umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Siapkan hati kami Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dan bagi hamba Tuhan yang Tuhan telah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami,
urapan-Mu Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga hamba boleh memperkatakan firman-Mu bagi kami, seturut dengan kehendak dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Sambut dan dengarkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini, yang kami datang dan bawa persembahkan kepadamu, di dalam nama Kristus Yesus, yang adalah muhalis kami yang hidup. Haleluya, amin. Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno MTH. Menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 385, Sentuh Hatiku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Betapa hati kami cinta kepada Tuhan, cinta kepada hadirat-Mu, dan cinta kepada bait-Mu.
Terima kasih ketika kami ada di sini, kami menghadap hadirat Tuhan menyembah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab itu kami mohon, kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami bersama-sama. Hamba-Mu yang akan berbicara tentang kebenaran-Mu, umat-Mu yang siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hamba mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami semua. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Syukur kepada Tuhan untuk waktu kita punya berada di hadapan Tuhan. Setelah Tuhan berkenan menolong dan menyertai kita melewati perjalanan hidup kita sampai hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Saudaraku, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Menjadi teks renungan kita hari ini adalah dari 2 kitab perjanjian baru, Injil Matius dan kitab pertama Tesalonika. Mari kita buka dari Injil Matius pasal 16, kita baca ayat 17 dan ayat 18. Injil Matius pasal 16 ayat 17 dan ayat 18. Saudara-saudara, dengarkan firman itu saya bacakan bagi kita sekalian. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kemudian kita baca dari 1 Tesalonika, pertama Tesalonika pasal 1, dan kita baca ayat 8 dan ayat 9. Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan, demikian bunyinya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita bersama-sama pada kesempatan ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bulan ini renungan kita didasarkan pada satu tema, gereja yang kuat. Saudara-saudara, kita telah belajar banyak tentang itu. Dan untuk hari ini, saudara, kita akan belajar dari bagian itu, yaitu gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak, itu yang menjadi pokok renungan kita hari ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, sebuah gereja dianggap sebagai gereja yang kuat jika gereja itu memberi dampak yang baik, memberi pengaruh yang baik pada dunia sekitarnya. Gereja yang berdampak dan berperan dengan baik dalam seluruh eksistensinya untuk menyatakan kesiapannya di tengah-tengah masyarakat
akan memberi pengaruh yang baik. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kehadiran gereja di dunia ini ada maknanya, ada tujuannya. Dan tujuan kehadiran gereja di dunia ini, ada dua hal penting tentang tujuan gereja hadir di dunia ini. Tujuan yang pertama adalah gereja hadir untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja hadir untuk menjadi saksi Kristus. Dengan demikian, jika kita sadar saya, Bapak Ibu adalah gereja, maka kita hadir untuk memuliakan Tuhan. Kita ada untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan demikian sebuah gereja dianggap gereja yang kuat jika gereja itu berdampak baik kepada Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan, dan berdampak baik kepada manusia di sekitarnya, yaitu menjadi saksi dan teladan yang baik kepada manusia. Saudara, melalui renungan ini kita akan bersama belajar tentang realita sebuah gereja yang kuat atau yang berdampak baik. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, hal yang pertama, realita gereja yang berdampak baik ialah gereja itu punya landasan yang kuat. Gereja itu punya atau memiliki landasan yang kuat. Pembacaan kita tadi pada Injil Matius bicara tentang hal itu. Bahwa gereja itu kuat sebagaimana pernyataan Kristus karena didirikan di atas batu karang. Didirikan di atas batu yang kuat. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus bertanya demikian. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Petrus. Yesus membenarkan jawaban Petrus. Karena itu Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selanjutnya Yesus melanjutkan perkataannya dan berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Ia katakan engkau adalah Petros. Petros dalam bahasa Yunani artinya batu. Petrus juga disebut Kepas dalam bahasa Aram yang artinya batu. Lalu kemudian Yesus katakan, di atas batu karang Petra, ia katakan, di atas batu karang Petra. Petra diartikan, dipahami sebagai batu karang yang besar, batu karang yang kuat. Di atasnya didirikan jemaat. Ketika ia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika itu, Yesus menunjuk dan berkata tentang dirinya. Ia katakan di atas Petra ini, di atas batu karang ini, ia menunjuk kepada dirinya, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Batu karang yang besar, batu karang yang kuat, itu diandaikan dengan diri Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan perjalanan wisata rohani ke Israel,
Ada satu tempat yang cukup jauh dari Israel di negara Yordania. Tetapi harus dikunjungi karena itulah yang disebut Petra. Dan Petra itu punya lorong, punya gunung batu yang begitu sangat kuat. Di atas Yesus yang adalah Petra, gerejanya dibangun dan berdiri kokoh. Kemudian, gereja yang didirikan di atas landasan yang kuat, gereja yang punya landasan yang kuat, ia dibangun di atas batu penjuru. Ia dibangun di atas batu penjuru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam arti secara harfiah, batu penjuru diartikan sebagai batu yang baik dan yang kuat, yang diletakkan di sudut-sudut bangunan. Ia diletakkan di sudut bangunan yang di atasnya bertumpu semua batu bangunan. Dan batu itu punya bentuk yang bagus. Dimaksudkan ditaruh di sudut, kemudian bertumpu semua batu berikutnya. Dalam arti dan makna rohani, batu penjuru diartikan sebagai landasan dan pijakan yang kuat, yang di atasnya iman umat Kristiani dibangun. Dan Yesus adalah batu penjuru yang kuat, yang di atasnya iman kita diletakkan. Saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dalam kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 7, tertulis dalam kitab itu dikatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu menunjuk kepada diri dan pribadi Yesus. Dalam membangun gereja dan jemaat, Yesus menjadi batu penjurunya. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Dan di dalam Dia kita turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman Allah. Dengan demikian, iman kita harus dibangun di atas Yesus yang adalah batu karang dan batu penjuru yang besar dan yang kuat. Gereja yang kuat adalah gereja yang berdiri di atas batu penjuru, di atas Yesus Kristus, sehingga gereja itu mampu berdiri kokoh menjadi saksi, menjadi teladan yang tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah goyang oleh apapun, badai apapun yang datang kepadanya. Itulah gereja yang berdampak. Itulah gereja yang kuat. Yang kedua, gereja yang berdampak selain punya pijakan yang kuat, gereja itu menjadi kesaksian yang baik. Gereja itu menjadi kesaksian yang baik. Kesaksian itu menjadi tujuan kita hadir. Saya dan Bapak Ibu adalah gereja. Jemaat kita di sini, jemaat Dirgantara disebut gereja. Dan hadirnya gereja itu ialah untuk menjadi saksi. Kita mau jadi saksi tentang apa? Kita mau jadi saksi dalam apa? Yang pertama ialah kita jadi saksi tentang pemberitaan firman. Dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Supaya orang tahu, supaya dunia tahu. Dalam
kitab Tesalonika yang kita baca tadi ayat 8. Dikatakan dari kesatuan dan persekutuan jemaat Tesalonika. Firman Tuhan tersebar luas dan melintasi wilayah, melintasi batas daerah mereka. Firman Tuhan itu menjadi kesaksian dari diri mereka. Sehingga Paulus katakan, kami bersyukur. Paulus katakan sebagai rasul yang memberitakan Injil di sana, kami tidak perlu bicara apa-apa tentang itu. Jemaat telah menjadi kesaksian yang baik. Kemudian menjadi saksi tentang iman kita. Setelah kita dapat memberitakan firman Tuhan lalu diterima orang, kita harus menjadi saksi tentang iman percaya kita. Seperti apa iman yang kita mulai, yang kita miliki. Berdasarkan ayat 8 dalam Tesalonika tadi dinyatakan secara jelas bahwa di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman jemaat Tesalonika. Di semua tempat. Hal itu begitu sangat kuat sehingga menjadi kesaksian yang baik kepada orang-orang, kepada setiap orang yang ditemui. Bahkan itu layak dan patut diteladani sebagai gereja yang kuat. Ia layak dan patut diteladani. Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sebagai gereja yang banyak anggotanya, sebagai gereja yang gedungnya besar, gereja itu harus ditunjang. Gereja itu harus ditunjang oleh kesaksian hidup, oleh semangat pelayanan anggotanya. Jika sebuah gereja kuat, besar, banyak anggotanya, tetapi tidak ditunjang oleh kesaksian dan semangat pelayanan anggotanya, gereja itu tidak bisa berdampak. Saudara, gereja Kibait Jemaat Dirgantara syukur termasuk gereja yang disebut di gereja Kibait gereja yang kuat. Gereja yang besar. Karena besar banyak anggotanya. Kesaksian orang di luar ketika ada pelayanan yang selama ini dibangun oleh anggota jemaat, PKP, PKM, PKW, pergi mendampingi gembala. Orang bersaksi bahwa gereja Kibait Dirgantara memang besar, banyak anggotanya. Mereka bicara tentang hal itu. Ketika mereka berbicara tentang hal itu, hanya itukah yang mereka lihat? Bahwa memang banyak anggotanya, banyak datang. Hanya itukah yang mereka bisa ceritakan tentang kita? Hanya itukah yang mereka lihat dan perhitungkan tentang kita? Seharusnya mereka melihat gereja ini besar karena kita punya kehidupan, persekutuan yang kuat. Kita punya semangat pelayanan yang menyala. Juga menjadi kesaksian tentang pelayanan dan penghormatan mereka kepada Tuhan. Itu tentang jemaat Tesalonika. Paulus katakan, telah tersiar kabar tentang iman kamu. Telah tersiar di mana-mana tentang iman jemaat Tesalonika. Mereka ternyata menghormati para pelayan. Mereka ternyata menjadi anggota yang baik menghormati hamba Tuhan. Mereka telah diteguhkan imannya dan kepercayaannya kepada Kristus. Sungguh menjadi kesaksian dalam hal menghargai hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Mereka melihat itu adalah wakil Allah, sehingga mereka kagum hormat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Itu tanda kesaksian dan itu tanda kekuatan jemaat yang ada di Tesalonika. Semoga kita pun nampak demikian adanya. Yang ketiga dan yang terakhir, gereja yang berdampak. Gereja itu suka bergaul dengan Tuhan. Gereja yang berdampak baik. Gereja itu suka bergaul dengan Tuhan.
Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dengan apa dan dalam hal apa kita dapat bergaul dengan Tuhan kita? Kita disebut bergaul dengan Tuhan. Kita dianggap bergaul dengan Tuhan kita jika kita suka menyembah Tuhan. Jika kita suka mencari hadirat Tuhan. Menyembah dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata latreuo. Kata latreuo. Dan itu diartikan menghormati dan memuliakan. Atau menyembah. Jika kita menyembah Allah, itu berarti kita menghormati Allah. Menghormati Allah berarti kita memuliakan Tuhan. Itulah trewo. Saudaraku, istilah yang paling banyak digunakan tentang menyembah. Jika itu menjadi sebuah kata benda adalah penyembahan, kata yang digunakan untuk itu adalah proskuneo dalam istilah bahasa Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru. Istilah proskuneo itu diartikan, dipahami, tersujud, atau tersungkur. Untuk apa? Sujud dan tersungkur, menghormati dan menyembah Tuhan. Orang-orang Israel suka melakukan hal itu. Dan ternyata jemaat di Tesalonika suka melakukan hal itu. Itu menjadi praktek umat Israel dalam menyembah Tuhannya. Bagi kita di zaman ini, Allah merindukan penyembahan kita. Bagi kita di zaman ini, gereja tidak lagi melakukan itu setiap kali ia datang menyembah Tuhan, sujud dan tersungkur di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Yesus datang menyatakan bahwa Allah itu harus disembah dalam roh dan kebenaran. Maka jika kita datang menyembah Tuhan, apakah hati kita sujud kepada Tuhan atau tidak? Karena itu bagi kita di zaman ini, Allah meneropong jauh ke dalam hati kita yang menyembah. Allah melihat dan fokus jauh kepada hati kita yang beribadah. Kepada kita yang mengasihi Allah. Untuk apa? Untuk melihat apakah hati dan pikiran kita sujud atau tidak ketika kita menyembah. Setiap saat Tuhan mengawasi, setiap saat Tuhan mengintip hati kita. Setiap saat Tuhan melihat hati kita yang tersembunyi. Dalam kaitannya dengan apa yang kita buat bagi Tuhan. Dalam kaitannya apa yang kita lakukan ketika kita berbakti di hadapan Tuhan. Karena itu, jika kita menyimpang, Dia tahu. Jika kita salah, Dia tahu. Jika kita punya motivasi lain dalam datang kepada Tuhan menunjukkan kepada jemaat, Dia tahu. Dia tahu persis. Walaupun kita katakan saya benar, saya melakukan ini secara jujur, Dia tahu. Ketika ternyata kita menyimpang, ketika ternyata kita salah. Dan dia juga tahu kalau kita benar. Saudara, warga gereja yang dewasa dan yang sehat,
ia bisa makan semua jenis masakan. Seperti orang yang sehat, dia suka makan semua masakan. Tapi warga gereja yang tidak dewasa, yang tidak kuat, ia suka memilih masakan yang ia sukai. Ia suka memilih-milih makanan yang ia mau makan. Kalau ia cocok atau ia sukai, pasti ia akan makan dengan senang dan bereaksi dengan baik. Kalau ia tidak suka, kalau ternyata itu menyinggung egonya, ternyata itu menyinggung kita, maka kemudian kita beraksi. Orang kemudian beraksi. Orang kemudian mengatakan, masa dia bicara tentang saya? Masa dia intip tentang diri saya? Masa dia intip tentang pelayanan saya? Itu kalau sudah mulai tidak cocok. Artinya dia mau yang dia sukai. Padahal jemaat yang dewasa ketika ia merasa ditegur, oh mungkin ini salah, syukur kepada Tuhan. Roh Kudus bicara kepada saya. Sebagai gereja yang kuat, berdasarkan kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6, ia akan menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena ia telah berakar. Ia telah dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Gereja yang punya dampak yang baik, ia menjadi kesaksian. Ia akan suka membaca Alkitab. Ia akan suka baca firman. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan lanjutkan, orang itu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai, di aliran air. Ia akan berbuah pada waktunya. Daunnya tidak akan pernah layu. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman katakan, berbahagialah orang yang demikian. Orang yang suka renungkan firman Tuhan akan memiliki nilai yang lebih baik dari orang lain. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan akan menjadi lebih baik dari orang lain. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, juga jemaat itu nampak ia suka bersekutu dan senang ke rumah Tuhan. Ia suka bersekutu dan senang ke rumah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Atau mari kita naik ke gunung Tuhan. Aku bersuka cita. Suka, senang sekali berjumpa dengan Tuhan. Senang sekali menyembah Tuhan. Memang rumah Allah seharusnya menjadi tempat di mana orang-orang percaya itu dengan penuh sukacita mengalami persekutuan yang indah dan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan dalam roh, persekutuan dalam kasih bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Itu harus terbukti dan dibuktikan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan menyatakan bahwa kesukaannya ialah rumah Tuhan. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan, banyak anggota gereja mengatakan,
ia sudah tidak tenang berada di rumah selama masa pandemi ini. Ia mau datang ke rumah Tuhan. Ia mau datang menyembah di rumah Tuhan. Itu keinginannya, itu semangatnya. Ia mau rindu bertemu dengan Tuhan dan ia mau masuk dalam persekutuan di rumah Tuhan menghadap hadirat Tuhan. Selama masa pandemi corona ini, banyak anggota jemaat yang mengatakan kerinduannya terhadap persekutuan, kerinduannya terhadap jemaat sungguh sangat membara. Itu sebabnya mereka, itu sebabnya kita ingin datang karena kita mau berjumpa, membangun persekutuan satu dengan yang lain. Jadi, gereja yang kuat adalah gereja yang berdampak baik. Sekali lagi, gereja yang disebut kuat adalah gereja yang berdampak baik, berpengaruh baik. Karena ia dibangun di atas landasan yang kuat. Karena ia menjadi saksi yang baik. Karena ia suka bergaul dengan Tuhan. Yang mana dari Tuhan datang kekuatan menjadi saksi yang baik. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah dapat menjadi rema dan pedoman bagi setiap langkah kehidupan kita masing-masing di masa-masa yang akan datang. Untuk Bapak yang telah membawakan firman Tuhan, kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya tetap diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Kita akan membawa korban syukur kita pada saat ini. Seperti pada minggu-minggu sebelumnya, untuk protokol membawa persembahan kita sama, tidak ada yang berubah. Untuk jalur tengah, untuk jalur kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Dan untuk yang ada di balkon, pundi persembahan ada di sebelah kiri saya dan ada di tepat di depan saya. Mengenal pundi kita pada pagi hari ini, pundi pertama warna biru persepuluhan dan kolekte, pundi kedua warna ungu dana penginjilan, pundi ketiga dan warna merah dana pelayanan dan kotak yang ada di depan adalah dana pembangunan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 264, Mari Hai Laskar, Mari Atas. Jatuh dan tak cerai, gagah musuhmu jadi lebih. Jangan kau tinggalkan Almasih, mari teman sakral. Sungguh-sungguh dengan tenteranya yang nanti kau bersana. Mari Panglima mau pada yang firman Allah kuat di bawah, ketopong sama
Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk persekutuan yang kami lakukan pada hari ini. Kami boleh dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya dengan kemampuan dan pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Bapa kami di dalam sorga, saat ini kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau memberkatinya sehingga dapat dikelola dengan sebaik mungkin, dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap umat-Mu yang telah memberikan persembahan pada hari ini, kiranya Engkau terus menolong dan memberkati dalam kehidupan kami selanjutnya. Melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, maka berkat baru Tuhan alirkan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, persembahan kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, melaksanakan tugas tanggung jawab kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sertai hamba kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan terolong tak ku temui, maka jiwaku teduh pada jalan yang lembut, dengan tidak lagi aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, beruringan lemobat, tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teduh pada jalan dan lembut, dengan tidak lagi takut aku iring Tuhanku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam kehidupan keseharian. Arahkan hati kamu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dimohon ketenangan kita sejenak, kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh majelis. Disilahkan. Shalom. Terpujilah nama Tuhan bahwa pagi hari ini kita jemaat Tuhan baru saja bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kepada jemaat yang melalui
yang mengikuti ibadah secara streaming, kami ucapkan selamat beribadah. Kepada jemaat juga yang baru pertama kali hadir beribadah di jemaat Tuhan, di jemaat Dirgantara, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Begitu pula jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui stream, mengucapkan selamat bergabung yang baru pertama kali. Mari kita mendengarkan beberapa informasi gereja. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, kebaktian doa dilaksanakan pada pukul 6:30 malam di gereja, yang juga ditayangkan secara live streaming. Kemudian yang kedua, pada hari Minggu 30 Agustus 2020 akan diadakan pengumpulan dana melalui kotak untuk dana pembangunan. Yang ketiga, ibadah rumah tangga dan PIG yang telah terjadwal sementara belum bisa dilaksanakan sampai ada informasi lebih lanjut dari BPM. Keempat, amplop Natal yang jemaat Tuhan terima dalam beberapa minggu yang lalu, untuk tahap pertama jemaat dapat mengumpulkannya melalui panitia maupun lewat pundi yang berjalan, yang kita sampaikan di ibadah pada hari Minggu. Dapat dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, minggu depan. Jemaat dapat menyampaikan kepada panitia maupun lewat pundi. Kemudian ucapan selamat yang pertama, penyambutan anggota jemaat baru. Telah terdaftar sebagai anggota jemaat Saudari Mei Rati Pravita, alamat tinggal Villa Mutiara Lestari 11 nomor 16 Blorokeng, Makassar. Tim gembala, pendeta, guru Injil, penatua dan diaken serta pengurus PIG dan seluruh anggota Gereja Kebait Jemaat Dirgantara mengucapkan selamat bergabung dalam persekutuan Gereja Kebait Jemaat Dirgantara. Dan sekiranya saudari hadir dalam ibadah pada saat ini, dipersilakan untuk berdiri dan menghadap ke jemaat untuk dikenal oleh jemaat. Ya, demikian. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat bergabung. Tuhan memberkati dalam persekutuan kita di Jemaat Dirgantara. Yang kedua, ucapan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu sampai dengan hari ini. Yang pertama kepada Bapak Eliezer Barto, Mesias Nenes Ambrosius, Adrian Pratama, Ibu Agustina Liding, Nyonya Nelly Tebesu, Monica B, Nyonya Agustina Ambrosius, Atsila Sena Claretta Jasmine, Adlan Oswald Gausan, Austin P.E. Ponda, Nyonya Yuliana Kalak Lembang, Ibu Adriana Manamanda, Hetris Aisgensi Ripi, dan Egi Kondolele. Tuhan memberkati dalam umur panjang yang Tuhan anugerahkan. Untuk pelayanan kebaktian doa, para pelayan yang akan mengambil bagian pada ibadah doa kebaktian doa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, liturgis Yuni Kelande, pemusik Asilia Jacqueline, dan pengkhotbah guru Injil Sri Sartiyati STH. Kemudian untuk pelayan ibadah Minggu pada pukul 7 pagi tanggal 30 Agustus 2020, liturgis Sylvia Sandi, pemusik Nyonya Lira D. Tangke Padang, pengkhotbah Pendeta Nelman Mangalik MTH, informan Penatua Freddy Hesley Sampeliling, counter Penatua Johnny Bamba dan Penatua Martin Sule, dan penyambut umat sekaligus pengukur suhu tubuh Nyonya Sari Wahyuni Galugu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita boleh dapat kembali ke rumah kita masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Mari tetap menjaga jarak untuk berjalan kembali sehingga kita tetap dalam keadaan aman.